Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Puji Lestari dari Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil dari artikel saya yang berjudul Systematic Literature Review, Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis melalui Model Pembelajaran Challenge-Based Learning bernuansa STEM berbantuan kuisis. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya kemampuan berpikir kritis yang merupakan salah satu kemampuan yang harus dikuasai oleh siswa pada abad ke-21. Pendidikan saat ini sangat bergantung pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menuntut siswa untuk mampu berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis sangat penting untuk kehidupan sehingga tercantum dalam salah satu tujuan pelajaran matematika, yaitu agar siswa memiliki keterampilan berpikir logis, analisis, sistematis, kritis, dan kreatif. Namun pada kenyataannya, keadaan peserta didik di Indonesia berbanding terbalik dengan tuntutan abad ke-21. Berdasarkan hasil dari laporan PISA menyatakan bahwa Indonesia menempati posisi di peringkat 72 dari 78 negara peserta dalam bidang matematika dengan skor 379. Penelitian oleh Rosmalinda pada tahun 2021 dari analisis kemampuan berpikir kritis siswa SMP dalam menyelesaikan soal-soal tipe PISA bahwa kemampuan berpikir kritis siswa masih rendah dengan presentase 58,1. Selain itu, Pratiwi pada tahun 2019 juga menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis yang dimiliki oleh siswa dengan kategori nilai rendah sangat kurang, dikarenakan siswa dengan kategori ini tidak mampu memenuhi semua indikator berpikir kritis. Perlu adanya inovasi untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, yaitu dengan adanya model dan media pembelajaran yang dapat memberikan dampak positif terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Oleh karena itu, akan dianalisis terkait peningkatan kemampuan berpikir kritis melalui model challenge-based learning bernuansa STEM berbantuan kuisis. Pada penelitian ini, metode yang saya gunakan adalah systematic literature review, di mana systematic literature review ini merupakan suatu metodologi penelitian dengan mengumpulkan dan mengevaluasi beberapa penelitian dengan topik tertentu yang relevan. Melalui metode ini dilakukan identifikasi, mengkaji, mengevaluasi, dan menafsirkan berbagai penelitian yang tersedia. Pada penelitian ini telah dikumpulkan artikel dari Google Scholar. Adapun kata kunci yang digunakan adalah kemampuan berpikir kritis, challenge-based learning, STEM, dan kuisis. Artikel yang dikumpulkan merupakan artikel yang terbit 5 tahun terakhir dan memiliki keterkaitan dengan kata kunci. Selanjutnya untuk kemampuan berpikir kritis. Untuk definisinya sendiri, kemampuan berpikir kritis ini dapat diartikan sebagai kemampuan untuk berpikir dan menguji kembali, serta merestrukturisasi pemikiran yang sudah ada. Hal ini dikarenakan pesatnya perkembangan zaman pada saat ini yang menuntut masyarakat untuk selalu menyempurnakan keterampilannya agar dapat berfungsi dengan lebih efektif dan efisien dalam komunikasi maupun interaksi secara global. Seseorang tidak dapat berfungsi atau melakukan sesuatu hanya dengan satu cara, bahkan akan selalu ada gejolak atau dinamika yang tak terprediksi dan kompleks. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu kemampuan berpikir kritis. Hal ini disampaikan oleh Setia Ningtyas pada tahun 2019. Dengan asumsi bahwa berpikir kritis adalah bagian dari keterampilan kognitif, maka keterampilan berpikir kritis menjadi suatu proses pengoptimalan kemampuan berpikir menuju tahapan yang lebih kompleks. Untuk indikatornya, menurut Fashion, ada 6 indikator pada kemampuan berpikir kritis. Yang pertama adalah interpretation, yang kedua analysis, yang ketiga evaluation, yang keempat inference, yang kelima explanation, dan yang terakhir adalah self-regulation. Selanjutnya untuk challenge-based learning atau disingkat dengan CBL, ini merupakan salah satu model pembelajaran yang berfokus pada learning by doing dan memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik untuk membentuk pengetahuan peserta didik berdasarkan pemecahan masalah yang terjadi di dunia nyata. Hal ini disampaikan oleh Johnson et al. Pada tahun 2009. CBL juga merupakan model pembelajaran yang menggunakan pendekatan berbasis masalah dan proyek.
Karena model CBL menggunakan pendekatan berbasis masalah dan proyek, maka model CBL lebih unggul dibandingkan dengan model PBL dan juga model PJBL. Pada CBL ini terdapat 3 fase. Hal ini disampaikan oleh Nichols et al. Pada tahun 2016, di mana fase yang pertama itu adalah fase engage, fase yang kedua itu fase investigate, dan fase yang terakhir adalah fase act. Selanjutnya untuk STEM. STEM merupakan akronim dari Science, Teknologi, Engineering, dan juga Mathematics. Kita bisa melihat definisi dari masing-masing akronim ini pada tabel yang sudah terlihat di gambar. Untuk yang pertama itu adalah Science, merupakan pembelajaran tentang dunia alam termasuk hukum dari hubungan alam dengan fisika, kimia, biologi, serta pengaplikasian dari fakta, prinsip, atau hubungan tertentu dengan mata pelajaran. Yang kedua adalah teknologi, terdiri atas keseluruhan sistem dari manusia, pengetahuan, proses, dan perlengkapan yang diperlukan untuk penciptaan dan pengoperasian benda secara teknologi. Yang ketiga adalah engineering, pokok pengetahuan tentang desain dan penciptaan produk serta proses pemecahan masalah. Engineering menggunakan konsep dalam sains, matematik, dan juga teknologi. Yang terakhir adalah mathematics, pola pembelajaran dan hubungan antara jumlah, bilangan, dan bentuk. Mathematics menyertakan teori dan pengaplikasian matematika. Hal ini disampaikan oleh National Research Council pada tahun 2012. Selanjutnya, media yang digunakan adalah Quizzes. Mengapa harus Quizzes? Karena Quizzes ini dapat digunakan oleh guru sebagai alternatif pembelajaran matematika yang menyenangkan. Quiz dalam Quizzes dapat dikerjakan oleh peserta didik kapan saja sehingga peserta didik lebih fleksibel dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Quizzes dapat dilakukan oleh peserta didik pada perangkat elektronik atau handphone mereka. Quizzes ini memiliki karakteristik tersendiri yang mampu membedakannya dengan aplikasi pendidikan lainnya. Dalam Quizzes terdapat permainan seperti avatar, tema, musik, ataupun meme yang mampu menghibur peserta didik agar tidak merasa jenuh ketika mengerjakan soal. Selain itu, dalam Quizzes juga akan terlihat peringkat secara langsung setelah selesai mengerjakan sehingga dapat memotivasi peserta didik untuk saling bersaing. Selanjutnya, untuk pembahasan, dan ini adalah hasil dari 10 artikel yang telah saya pilih dan telah saya kaji untuk mengambil sebuah kesimpulan. Yang pertama, itu penelitian dari Sardi yang menyatakan bahwa model CBL ini mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Yang kedua, penelitian Rizky dan Ardiansyah yang mengatakan pembelajaran melalui CBL terintegrasi STEM dapat digunakan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Selanjutnya, Ashowi et al. Pada tahun 2022 itu juga mengungkapkan bahwa bahan ajar materi perbandingan yang terintegrasi CBL berpendekatan STEM mampu untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa. Selanjutnya, Lestari et al. Pada tahun 2018 itu menyatakan pendekatan STEM dalam pembelajaran mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Ada Ritonga dan Zulkarnaini pada tahun 2021, implementasi STEM dapat meningkatkan berpikir kritis siswa. Sapail et al. Pada tahun 2023, model STEM memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Rahmawati et al. Pada tahun 2022, STEM memiliki pengaruh yang positif terhadap peningkatan kemampuan berpikir kreatif dan berpikir kritis matematis siswa. Davidi et al. Pada tahun 2021, pendekatan STEM terbukti efektif untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Dan yang terakhir, adalah penelitian oleh Arif et al. Pada tahun 2022 yang mengatakan bahwa penggunaan media website permainan edukasi dari Quizzes ini bisa membentuk kemampuan berpikir kritis siswa. Berdasarkan hasil literatur review, diperoleh temuan bahwa yang pertama, pembelajaran dengan model pembelajaran challenge-based learning baik digunakan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Yang kedua, pembelajaran dengan pendekatan STEM dianggap efektif untuk melatih kemampuan berpikir kritis. Dan yang ketiga, penggunaan media Quizzes dalam pembelajaran bisa membentuk kemampuan berpikir kritis siswa. Dengan demikian, model CBL bernuansa STEM berbantuan Quizzes dapat digunakan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Mengapa demikian? Ya, yang pertama, itu model pembelajaran yang dapat
Meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa adalah CBL. CBL dapat memberdayakan kemampuan berpikir kritis karena mendorong peserta didik untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran. Peserta didik berpikir bagaimana memecahkan masalah yang dihadapi. Dalam proses pemecahan masalah, akan terjadi suatu proses berpikir tingkat tinggi yang disebut dengan berpikir kritis. Selanjutnya, implementasi STEM mampu membangun daya berpikir kritis siswa yang sangat dibutuhkan untuk menambah kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah melalui pengumpulan dan analisis berbagai permasalahan yang ada, sehingga dapat membantu siswa dalam menyiapkan keterampilannya menuju dunia kerja. Dan yang terakhir, penggunaan media kuisis dan berbasis website dapat membentuk daya berpikir kritis saat menjawab kuis-kuis dalam implementasi media kuisis, sehingga penggunaan media kuisis dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Jadi, dari pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa penerapan model challenge-based learning bernuansa STEM berbantuan kuisis dapat menjadi solusi inovatif dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Penggunaan model CBL, siswa mempunyai banyak peluang dan kesempatan untuk memecahkan permasalahan dengan mengembangkan solusi dari tantangan secara kritis. Melalui STEM, siswa mendapatkan pengetahuan atau hal baru terkait disiplin ilmu lain dan mampu menyelesaikan permasalahan sehari-hari di dunia nyata dengan solusi yang mendorong untuk berpikir kritis. Penerapan media kuisis akan memotivasi siswa dalam belajar matematika dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa yang mengarah kepada kemampuan berpikir kritis. Saran dari peneliti untuk diadakannya penelitian lebih lanjut dengan mengembangkannya melalui penelitian lapangan di kelas. Demikianlah yang dapat saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.